wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi. Yang terhormat Ustaz Muhammad Hashim selaku pemateri pada siang hari ini, dan juga para panitia Makesta 2023, dan tak lupa kepada para peserta Makesta AW 2023 yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengecek kesiapan kalian ya. Kalau saya bilang Makesta AW 2023, kalian jawab apa? Di sini saya akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Nah, di samping saya ini ada beliau Ustaz Muhammad Hashim selaku pemateri pada siang hari ini. Beliau ini adalah dosen Fakultas Tarbiyah di Fakultas Humaniora UIN Malang. Nah, sebelum itu saya akan bacakan CV dari beliau. Beliau bernama lengkap Ustaz Haji Muhammad Hashim S. Humaniora MA, tempat tanggal lahir Jombang 25 Mei 1981. Alamat institusinya di Rumah Dinas Nomor 7 Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alamat emailnya muhammad.hashim.r muhammad@bsa.win/malang.ac.id. Nomor HP-nya 08, bisa dicatat mungkin, biar bisa menghubungi beliau, 0856 3539 525. Saya ulangi, 0856 3539 525. Adapun latar belakang pendidikan beliau yang formal, beliau lulus dari SDI Al-Ma'arif Singosari 2 Malang di tahun 1993. Setelah itu beliau melanjutkan di MTS Al-Ma'arif Singosari Malang tahun 94, dan kemudian melanjutkan beliau berpindah ke MTS Madrasatul Quran Tebiran Jombang. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di MA Madrasatul Quran Tebiran Jombang. Lalu beliau menempuh pendidikan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dan yang terakhir beliau melanjutkan pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jurusan Pengkajian Islam konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, untuk pendidikan non formal beliau mondok di Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari dari tahun 1993 hingga 1994, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng, lalu ke Pondok Pesantren Darul Falah Pare Kediri. Lalu setelah itu beliau di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tabarukan hifdzul Quran kepada Kiai Haji Badawi Umar Singosari, dan yang terakhir beliau tabarukan hifdzul Quran kepada Dr. Kiai Haji Syafaat. Adapun prestasi-prestasi beliau banyak sekali sebenarnya. Jadi saya bacakan yang masya Allahnya gitu, sangat banyak. Beliau pernah menjadi pembicara dalam matrikulasi bagi mahasiswa program beasiswa santri berprestasi UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul Strategi Murojaah Hafalan yang paling tepat ketika studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian juga beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Pusat Ma'had Al-Jami'ah pada Abna Bait Tahfidz Quran BTQ di tahun 2019 hingga sekarang, dan saat ini juga beliau menjadi kepala bidang taklimul Quran pada Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mendengarkan dan juga menyimak materi dari beliau ini. Kita akan mendengarkan materi tentang persoalan dan
dari seorang pendidik. Kepada yang terhormat Ustaz Muhammad Hashim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa, amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus di jajaran pimpinan anak komisariat Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Rumah Dewan, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Maulana Muhammad Ibrahim. Yang saya hormati para rekan dan rekan kita semua, pengurus dan juga para anggota, para peserta masa kesetiaan anggota Makesta di LKPD ini. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada siang hari ini suasananya, cuacanya cukup panas. Saya jadi tengok kanan kiri, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tapi yang luar biasa semangat kalian yang Masya Allah. Peserta Makesta ini, para rekan dan rekanita anggota semuanya ini betul-betul bisa melaksanakan acara dengan baik dan betul-betul memiliki kesetiaan sebagai anggota IPNU dan IPPNU secara baik. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring untayan doa Allahumma salli, untayan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para rekan dan rekan kita rahimakumullah, ini saya diberi materi oleh panitia, yaitu berbicara mengenai personal branding seorang pendidik. Ini apalagi ini jurusannya, fakultasnya ini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang nanti akan mencetak profil-profil pendidik yang luar biasa, yang mana profil pendidik itu harus memiliki personal branding yang bagus. Nah, kalau di D3 itu ada jurusan atau prodi manajemen pendidikan Islam. Kalau manajemen pendidikan Islam itu walaupun tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik, tapi sesungguhnya itu juga seorang pendidik. Yang jurusan BAI atau prodi BAI, BGMI, PIAU dan lain sebagainya ini apalagi. Karena dari pendidik inilah ini yang akan nanti menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa, yang memiliki karakter-karakter yang kuat dan hebat. Sekarang ini memang masanya, apalagi sampean-sampean ini ketika kemarin di tingkat menengah atas, waktu SMA, waktu aliyah, yang tidak di pondok pesantren. Kalau yang di pondok mungkin di dalam itu kan nggak boleh keluar ketika pandemi, nggak boleh disambang, tapi pembelajaran bisa terus berjalan. Yang di rumah itu kan pembelajarannya online. Sama waktu itu kelas berapa? 2020, 2021. Nah, memang pembelajaran online itu semuanya bisa kita lihat informasi-informasi yang terbaru, update-nya itu bisa kita cari di internet. Tapi ingat, yang tidak ada di internet adalah kalau transfer of knowledge ada, tapi kalau transfer of value itu yang tidak ada. Karena tugas pendidik itu tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga mentransfer nilai. Nilai itulah yang ditanamkan, yang itu menjadi bagian dari karakter. Makanya kita ini membangun personal branding tidak lepas dari itu. Nah, next. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Coba ada yang mau jawab? Oposisi personal branding Pak. Nah, monggo. Oke, ini sudah benar.
Jadi personal branding itu tidak hanya sekedar pencitraan. Ini harus dibedakan dua hal ini. Kalau personal branding itu betul-betul sesuatu itu sudah mengakar dalam dirinya sehingga itu menjadi suatu karakter, sehingga orang lain melihat, oh ini loh sosok yang begini, ini sosok yang begini, ini sosok yang begini. Kalau pencitraan boleh jadi orang akan tertipu, oh ini sosok yang begini, ternyata setelah didekati, ya bukan begitu. Ini kalau pencitraan itu beda. Nah kita ini kan saya yakin ini usianya masih muda-muda. Kecuali mungkin ada yang sudah tua tapi masih mengaku muda. Ya, ini kan masih muda semua. Masa depan Anda ini masih panjang. Maka personal branding itu nggak bisa itu sekali jadi, tapi harus disiapkan sejak sekarang. Jadi kalau tadi sudah disampaikan, ya itulah yang disebut dengan personal branding. Jadi jangan disamakan dengan yang namanya pencitraan. Kalau pencitraan itu ya hanya luarnya saja, tapi dalamnya kropos. Sehingga ketika orang menganggap ini ternyata tidak ada kemampuannya, padahal bukan itu yang dimaksudkan. Personal branding itu sangat terkait dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang, dan itu harus dibangun sejak awal, dibangun sejak dini, bahkan sejak usia sebelum 20 tahun, maksimal 20-an tahun. Jangan lebih dari 30 tahun, apalagi 40 tahun, karena orang itu kalau sudah masuk usia 40 tahun itu sudah usia mulai dianggap matang, usia matang. Kalau orang 40 tahun dia masih punya karakter yang buruk, itu akan sulit menghapusnya. Tapi kalau masih di bawah itu, selama ada tekad yang kuat terus memohon kepada Allah, ini insya Allah akan bisa lebih baik. Tapi tidak petang puluh lebih aneh. Sebaliknya, kalau ada orang usia 40 kok sudah karakternya baik, maka insya Allah ini akan mengantarkan dia terus sampai nanti kembali kepada Allah. Usia kita itu loh di dunia itu kan singkat sekali. Ada yang pengen usia panjang? Berapa? Pengennya berapa? Ada yang pengen usia sampai 100? Oh enggak. 30? Oh enggak juga. Lah terus piro? Ditambah 100 gak gelem, 30 gak gelem. Yes, yang penting umurnya berapa? Ya, satu tapi sewehat bisa bermanfaat, itulah yang kata Rasulullah, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Itu beruntung itu orang yang umurnya panjang, amalnya baik, amalnya bermanfaat bagi orang lain. Jadi amaliyahnya itu bisa memberikan dampak positif buat orang lain. Nah ini yang paling penting. Oke, terus saya itu sering angen-angen begini. Kalian sekarang ini kan, ini ada yang semester 1, ada yang semester 3 ya. Nah, sampai semester 1 dengan kesibukan di ma'had yang cukup padat. Wah, sehingga ketika keluar dari kegiatan itu dikira itu keluar dari tahanan, Masya Allah. Saya itu sering menyampaikan begini, Ustaz, masa muda itu dinikmati dengan aktivitas yang ada. Sibukkan diri Anda. Anda harus merasa betul-betul sibuk, karena kalau tidak sibuk ini nanti pikiran akan kemana-mana. Nanti justru nanti setelah Anda memasuki 30 tahun, 40 tahun Anda terbelenggu kalau hari ini Anda ingin kebebasan. Sampai kita ini sekarang sampai ingatnya begini, saya semester 1 ini kemarin ada wisuda tanggal 28 Oktober. Wisuda aku kapan? Sampai sekarang mikirnya begitu, tapi nanti kalau sudah semester 8 mulai wisuda, itu selalu rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin validasi, rasanya baru kemarin lari-lari setelah taklim, harus nyari makan setelah itu, surat ditutup, apa benarnya dan seterusnya. Itu rasanya baru kemarin. Karena memang dunia itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang singkat. Makanya kalau hari ini tidak kalian isi dengan hal-hal yang baik, rugi. Nah, sampai bergabung di penuh itu salah satu bentuk bimbingan Allah, dan yakinilah itu, maka disinilah kalian akan dibentuk karakternya. Karena sesuatu yang baik itu harus ada komunitas. Kalau tidak percaya, coba sampai lihat redaksi di Al-Quran itu. Nabi Ibrahim ini ketika berdoa untuk anak keturunannya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku putra-putri, anak-anak yang termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Itu kelompok, berarti kelompok itu komunitas. Masih banyak ayat yang lain.
Kita minta hidayah pada Allah, hidayah itu taufik, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayatnya bukan ihdini tapi ihdina. Maka orang untuk menjadi baik itu butuh support dari komunitas yang baik. Di IPENU dan IPPNU ini adalah komunitas yang baik yang kita disupport untuk bagaimana mengupgrade diri kita, meningkatkan kemampuan kita dalam berorganisasi, dalam wawasan, terutama untuk menjaga akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Next, lanjut. Nah, ini tulisan. Ini tadi yang kesimpulan dari apa yang disampaikan dari rekan kita, salah satu rekan kita. Jadi memang seseorang akan menilai orang lain dengan apa yang mereka lihat. Ya, tapi ingat, ini bukan yang dimaksud hanya pencitraan semata, tapi ini berangkat dari karakter. Beberapa hal yang akan dilihat atau dinilai orang lain terlebih dahulu, seperti karakter dan lain sebagainya. Jadi penilaian orang lain akan memberikan branding atau kesan yang ada pada diri kita. Jadi jangan sampai pencitraan. Pencitraan itu koyo-koyo sok alim, dong wingklu, gak gelem lapo-lapo. Padahal tiba-tiba ngeletek lah, bukan itu. Next, lanjut. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan personal branding, satu, agar orang lain dapat mengenali diri individu lebih unggul dibanding individu yang lainnya. Bukan bermaksud sombong-sombongan, tapi orang itu punya spesifikasi, punya spesialisasi. Ini penting. Ya, karakter jelas, wajib ini, akhlaknya baik dan seterusnya. Keilmuan ini juga penting. Umpama di antara kalian ada yang ahli di bidang ilmu alam, maka orang akan membranding Anda kalau ada persoalan urusan grammar dalam bahasa Arab, entah nahwu, entah sorof, oh tahuin ini. Saya masih ingat dulu ketika kuliah itu, Romo Kiai Marzuki Mustamar, saya diajar oleh beliau mata kuliah balaghah, nahwiyatut tarjamah, itu diajar oleh beliau. Itu beliau dawuh begini, orang itu lebih bagus mengetahui banyak tentang sedikit daripada mengetahui sedikit tentang banyak. Paham? Orang itu yang bagus itu mengetahui banyak tentang sedikit. Artinya apa? Ada mengerucut pada spesifikasi. Makanya kalau di kampus itu ada profesor. Profesor itu adalah jabatan fungsional akademik. Itu mengerucut pada satu hal. Ini guru besar bidang apa? Kan itu mengerucut. Artinya apa? Beliau tahu banyak tentang satu bidang itu. Kalau hari ini memang begitu. Ini beda dengan ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu satu orang itu bisa menguasai banyak hal dalam berbagai bidang. Mungkin kalian pernah dengar Imam Jalaluddin Ibnu Abdurrahman As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu ahli dalam tidak kurang dari 12 fan ilmu dan punya karya semua dan bisa apa istilahnya memberikan argumentasi bagi orang yang mendebat tentang ilmu yang dia kuasai. Luar biasa. Makanya Imam As-Suyuti itu dijuluki apa? Al-Aqliyah Al-Mawsu'iyah, otak ensiklopedis. Itu saking luar biasa. Sama lihat dalam sisi bahasa, beliau punya kitab Al-Muzhir fi Ulumil Lughah, tafsir punya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Lalu teruskan juga tafsirnya gurunya, yaitu Tafsirul Qur'anil Azim atau dikenal dengan Tafsirul Jalalain. Ada Al-Asbah wan Nadhair. Oh, banyak sekali, ada Tadribur Rawi. Ini urusan terkait dengan perawi-perawi ilmu, perawi-perawi dalam kajian ilmu hadis. Itu tidak kurang dari 12 fan keilmuan. Tapi kalau hari ini kita mau mengejar seperti itu, rasa-rasanya bukan kita pesimis, tapi koyo-koyo itu memang berat. Tidak tahu ya faktornya kenapa. Karena dulu zamannya Imam Suyuti itu belum ada game online. Jadi beliau itu sibuk belajar. Kalau sekarang itu sibuk ngereng, sibuk untuk main game online. Zaman dulu belum ada drakor. Zaman sekarang sudah ada drakor. Masya Allah. Oke. Jadi tujuannya itu distingsi. Orang itu tahu, oh kalau saya tanya ini, maka saya tanya ke sini dalam bidang ilmu. Itu juga bagian dari personal branding. Seorang pendidik itu harus punya personal branding. Pendidik ini ahli di bidang apa, maka otak akan merujuk. Kalau saya tanya tentang penelitian, saya tanyanya ke dosen ini. Kalau saya tanya tentang teori-teori ini, saya tanyanya ke ini lebih menguasai dan seterusnya.
Karena satu dosen dengan yang lain akan saling melengkapi. Ya, makanya nanti guru besar itu mengerucut pada satu rumpun, satu bidang ilmu. Jadi satu rumpun itu nanti ada bidang pembidangan yang lebih spesifik. Jadi untuk sebagai pembeda atau distingsi. Nah sekarang itu yang dicari orang itu yang punya distingsi. Jadi kalau kita tahu banyak tentang sedikit, itu jadi rujukan orang. Oh ini maksudnya apa? Oh begini. Tapi kalau tahu banyak, tahu sedikit tentang banyak, ditanya ini apa? Oh gini. Mengerti kulitnya dok. Ditanya lebih dalam, tidak tahu. Ini nanti personal brandingnya kurang. Next, yang kedua, bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan tentang keterampilan, kemampuan, identitas serta hal-hal lain yang memiliki nilai tambah untuk diri individu. Ya sebenarnya hampir sama. Makanya zaman sekarang itu, kayak sampean-sampean ini, itu kan ada kalau lulus itu ada namanya apa itu pendamping ijazah itu. Bisa apa namanya? SKL itu apa kepanjangannya? Oh, kok surat keterangan lulus? Bukan. Jadi gini, sampean kalau masuk ke dunia kerja, itu biasanya nanti di samping ijazah, sampean akan ditanya punya kemampuan apa lagi. Mungkin sampean punya sertifikat profesi. Kalau terkait dengan pendidik, ada profesi apa, mungkin ikut apa dan seterusnya. Itu nanti, makanya sekarang ada badan sertifikasi profesi. Ya, Badan Nasional BNSP itu loh di Indonesia. Itu nanti menjadi penguat dan orang akan melihat Anda, oh ini sampean sarjana PAI, punya kemampuan apa lagi? Umpama hafal Quran, menguasai ilmu qiraat. Loh itu kan sudah nilai plus. Sampean PAI, iya PAI. Tapi saya pondokan, saya menguasai membaca kitab. Ya, baik yang kitab gundul ataupun yang sudah tidak gundul lagi. Nah, itu kan nilai plus. Jadi personal branding penting sekali. Next, yang ketiga, meningkatkan daya tarik orang lain kepada diri individu. Artinya meningkatkan ya itu tadi, bukan untuk pencitraan ya, sekali lagi. Ini untuk bagaimana kita ini akan bisa menebar manfaat sebanyak mungkin. Orang itu semakin banyak memiliki prestasi dalam berbagai bidang, baik akademik ataupun non akademik. Itu prestasi itu bukan untuk bangga-banggaan. Tapi semakin banyak yang Anda miliki, maka semakin besar peluang sampean untuk berbagi kepada yang lain. Coba kalau sampean tidak punya apa-apa, apa yang mau dibagi? Suruh bicara gini, waduh saya tidak bisa ya, tidak berani, lo kan gitu. Waduh saya tidak ini, minder. Orang kalau punya personal branding yang kuat, maka dia ini pede. Tapi pedenya itu bukan pede yang hanya tong kosong nyari bunyinya, tapi betul-betul berisi. Dari sisi karakter dan sisi keilmuan dan lain sebagainya. Ya, sehingga orang lain tuh bisa melihat sampean, oh ini lo mampu, anak ini lo bisa. Ketika ada sesuatu, oh dia aja, ini dia bisa. Itu harus sudah dibentuk sejak awal. Jadi sejak ketika sampean masa-masa kuliah, sejak di usia sekarang. Next, lanjut. Next. Nah, sekarang kita lihat pribadi yang sukses dalam personal branding. Yang pertama, ayo, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak beliau kecil, sejak beliau sebelum diangkat jadi nabi, satu kali pun beliau tidak pernah berdusta. Tidak ada orang yang pernah tahu Rasulullah bohong, tidak pernah. Itu sudah membangun satu personal branding, sehingga ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, ini yang menguatkan. Loh itu saja ternyata orang-orang yang tidak terima karena mereka gengsi dan seterusnya, tidak bisa menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah, tidak mau beriman. Padahal sesungguhnya dari alamnya itu mereka percaya, tapi kan karena ada gengsi. Maaf, sama Muhammad baru kemarin mau merubah agama nenek moyang kita, sehingga tidak mau. Jadi karena gengsi. Tapi kalau alaminnya semua mengakui. Jadi pentolan atau tokoh-tokoh kafir Quraisy itu tidak ada yang mengingkari. Jadi beliau itu sudah berhasil membranding dirinya itu dengan kemudian mendapatkan gelar alami. Masyhur sekali kan kisahnya ketika terjadi banjir lalu kemudian Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya, maka semua suku ingin terlibat. Kan Ka'bah itu sudah mulia, dihormati. Prosesi ibadah haji juga sudah ada.
cuma sudah melalui banyak penyimpangan. Singkat cerita, beberapa kabilah-kabilah itu berebut ingin ya apa caranya untuk bisa menghormati Ka'bah dengan meletakkan kembali Hajar Aswad. Akhirnya mereka berselisih, tidak terlalu mufakat, dipanggillah Muhammad yang ketika itu belum diangkat sebagai nabi. Jadi yang mengutus itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua sepakat beliau ini punya personal branding yaitu Al-Amin. Maka kalau Al-Amin amanah, maka dia akan bisa memberikan keputusan yang adil. Disitulah kemudian beliau membentangkan surbannya, Hajar Aswad ditaruh tengah-tengahnya, lalu perwakilan dari kabilah-kabilah itu mengangkat secara bersama. Semuanya merasa lega karena punya personal branding yang bagus. Paham? Next. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa itu personal branding juga bagus. Sampai kalau membaca surah Al-Qasas, mulai dari atas tuh, walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Itu kan ceritanya Nabi Musa itu ketika itu melarikan diri dari Mesir, dari kota Mesir. Kenapa? Karena beliau itu tidak sengaja ketika ada perkelahian ya lokal. Satu dari kaum Bani Israel, satunya orang Kipti, orang Mesir. Tiba-tiba Nabi Musa itu membelani membantu orang yang Bani Israel itu ditempeleklah orang Kipti, terjadilah mati padahal tidak sengaja. Akhirnya itu menjadi alasan Fir'aun untuk mencari Musa, untuk membunuh Musa. Akhirnya Musa ini melarikan diri ke daerah Madian. Ya di daerah Madian, sampai bayangkan Nabi Musa itu seseorang yang melarikan diri dan tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bawa ATM, karena zaman itu juga belum ada ATM. Dia hanya baju yang menempel pada tubuhnya beliau. Itu saja beliau tetap mempertahankan karakter yang luar biasa. Apa itu? Sama lihat. Begitu beliau perjalanan, lalu beliau sudah masuk ke negeri Madian itu, melihat dari kejauhan ada kerumunan orang yang sedang mengambil air. Oh tiba-tiba jarak dari orang yang berkerumun itu ada 2 orang perempuan gadis yang juga membawa tempat air tapi tidak mau berdesakan. Kita bayangkan secara psikologis. Secara psikologis Nabi Musa itu melarikan diri. Artinya apa? Mencari perlindungan. Tidak punya apa-apa. Tapi karakter baiknya tidak ada. Apa yang beliau lakukan? Beliau tanya, qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusbirur ri'a wa abuna shaykhun kabir. Akhirnya singkat cerita dibantulah Musa yang berdasarkan diambilkan air. Setelah selesai, Musa tidak lalu kemudian memanfaatkan. Kamu kan sudah tak ambilkan air, bantu saya enggak. Musa itu betul-betul minta kepada Allah. Jadi setelah dia menolong 2 perempuan itu, Musa hanya berdoa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi aku ini sesungguhnya butuh terhadap apa yang engkau berikan kepada yang engkau turunkan. Sangat butuh. Jadi mintanya tetap kepada Allah. Akhirnya justru 2 gadis inilah yang kemudian mengajak Nabi Musa menemui ayahnya, yaitu Nabi Syu'aib. Lalu 2 gadis ini melihat karakter yang melekat pada Musa, mengatakan inna khairaman istajarta al-qawiyul amin. Jadi Nabi Musa itu punya al-qawi, punya kemampuan, sekaligus punya amanah. Orang itu tenang, orang itu aman. Jadi kalau dititipi apa-apa itu al-amin. Inilah yang kemudian Nabi Musa ini dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan salah satu putrinya. Ini yang oleh para ulama termasuk kesan yang bisa kita ambil. Sosok laki-laki yang menjadi suami itu paling tidak minimal punya 2 karakter ini. Al-qawi, yaitu pokoknya dia ini punya mau bekerja, tidak malas. Kalau sosok suami malas sih ya repot sudah. Lalu al-amin, al-amin itu amanah. Sehingga walaupun istrinya jauh dari dia tetap bisa menjaga amanah. Kalau al-amin, maka berapapun hasil dari pekerjaannya itu akan dia berikan kepada orang yang wajib dia nafkahi dan seterusnya. Ini kalau kita kembangkan lebih lanjut. Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf itu, ini beberapa karakternya ini, brandingnya ini. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Itu kata Raja Mesir waktu itu. Jadi setelah Yusuf itu didengar, Yusuf itu kan juga sama. Yusuf itu difitnah, mulai dari dibuang di sumur, lalu terjadilah dia digoda oleh Zulaikha. Kemudian dia lebih memilih ahabbu ilayya as-sijn. Jadi saya lebih memilih penjara sajalah. Tapi di penjara ini beliau betul-betul tetap bisa menjaga karakternya, personal brandingnya tidak hilang. Akhirnya sampailah dia ketika bisa menakwilkan mimpi raja. Akhirnya dipanggillah, ternyata mimpi itu betul terbukti. Raja ini melihat Yusuf punya personal branding yang luar biasa. Dikatakanlah innakal yauma ladaina makinun amin. Engkau punya kekuatan, engkau punya kedudukan yang kuat, serta engkau adalah amin. Ya, lalu kemudian kita lihat ini warna hijau. Next, sedikit ringkas saja. Tidak lama kok ini. Tidak lama itu kan relatif ya. Terus, lalu Yusuf ditawari jabatan. Dia membranding dirinya, tapi ini bukan pencitraan. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Loh, itu juga personal branding, sehingga bisa dipercaya dan punya ilmu manajemen punya. Sama juga begitu. Soalnya kalau digabungkan semua menjadi personal branding luar biasa. Next, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu punya satu personal branding, as-siddiq. As-siddiq itu apa? As-siddiq itu pokoknya ngomongnya mesti benar, yang diomongkan sesuai dengan perbuatannya. Lalu beliau selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saking kuatnya keimanan Abu Bakar. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda begini, "Lau wuzina imanu Abi Bakr bihadhi imani hadhihi ummah la rajaha." Seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya kalian, bahkan orang seluruh dunia yang muslim itu, tetap masih lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa. Umar ibn Khattab punya satu personal branding. Apa itu? Al-Faruq. Ini karena ketegasannya membedakan antara yang hak dan yang batil. Loh, itu kan personal branding. Tapi maksudnya begini, bukan berarti kalau disebut ini lalu yang lainnya sifat itu tidak ada. Tidak, ini kan sifat yang baik. Ini sifat yang paling dominan. Sifat-sifat baik yang lain tetap ada. Makanya karakter yang menempel dalam diri kalian sehingga bisa menjadi personal branding, sehingga orang akan melihat Anda itu harus banyak, tapi ada satu hal yang orang itu arah iki gitu loh. Dan itu tidak bisa seperti membalikkan tangan. Nanti aja lah saya personal branding kalau usia 40, tak bisa. Itu proses. Umpama sampean pingin dapat personal branding Al-Amin. Mulai jujur tapi usia 25 tahun. 25 sampai 17 sampai 25 uangnya kebohongan. Itu orang umur 20 sampai umur 30 wis ngomongnya jujur. Kata orang yang dulu pernah kalian bohongi atau pernah tahu kalian bohong, katanya begini, gak percaya aku nak arekmu. Hilang personal branding Anda. Makanya itu harus dibangun. Makanya kita yang punya hal-hal yang tidak baik masa lalu segera tutup dan perbaiki. Next. Kenapa ini diperlukan? Rasulullah dawuh innama bu'itsu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai mu'allim, pendidik, pengajar. Nah, pendidik pengajar tadi saya sampaikan di awal pertemuan tadi bahwa kita ini berada di bangku kuliah, berada di sekolah, berada di pesantren. Itu ada sosok yang namanya mu'allim, murabbi. Murabbi cakupannya lebih luas daripada sekedar ta'lim. Tapi mu'allim harus mencerminkan sosok murabbi yang baik. Karena orang itu kalau sudah personal brandingnya kuat, sampean mungkin punya pengalaman di pondok-pondoknya masing-masing. Sampean punya guru, yang guru itu sampean baru lihat dari kejauhan saja sudah, ya Allah kok ono ya wong alime kaya ngono, kok ono ya wong tawadhuke kaya ngono. Pernah? Itu berarti beliau sudah punya personal branding yang luar biasa. Itu akan menginspirasi. Nggak ngomong saja Anda terinspirasi. Saya pingin kayak orang itu. Itu alumni ini, saya pingin sekolah di sana, saya pingin seperti itu kan begitu. Ya, makanya sampai ada ungkapan
Nadrul alim ibadah. Melihat orang alim yang punya personal branding yang bagus itu ibadah. Artinya apa? Ini akan meningkatkan daya positif yang ada dalam diri kita. Next, lanjut. Innamal itu mu'allim. Oh, ternyata ini touch screen ya. Personal branding. Nah ini yang saya katakan tadi. Sampai kan di pondok pernah melihat orang itu lalu punya daya tarik yang luar biasa. Ternyata personal branding itu dapat menciptakan cinta dari orang lain, yang mana itu akan membentuk perilaku seseorang. Wes tahu? Sampai pernah punya guru yang sampai ngefan banget, ngefan apa ngefan itu? Ini nggak ada fan-nya di sini. AC juga ada. Fan gimana kipas angin? Sampai ngefan banget sama gurunya. Itu kadang-kadang akan meniru, bukan meniru dalam rangka ngece, karena nanti murid itu menirukan guru itu ada dua hal. Ono sing nirune ngece, ada yang nirunya itu karena takjub, karena kagum, pingin model seperti itu, sampai cara ngajarnya seperti apa, itu sampai terinspirasi. Pernah begitu? Berarti Anda sudah terpengaruh. Kenapa? Karena ada personal branding dari guru kita itu. Jangan sampai jadi guru itu kemudian muridnya ngomong begini. Sopo sih ala Pak ikut ah. Kok tidak ning ngarep lek gak ono wonge. Dirasa-rasani. Itu kasihan gurunya itu. Nanti di rumah itu ini cuek kabeh. Matanya itu kedutan terus karena sampai rasanya. Itu gara-gara muridnya. Nirokno gurune, nirokno sambil ngece sama temannya. Ini namanya ya, ini sesungguhnya bisa dikatakan itu juga tidak punya etika terhadap guru. Karena etika terhadap guru itu tidak hanya gurunya sedang berada di hadapannya, tapi walaupun guru kita sedang tidak berada di hadapan kita, kita tetap menjaga hormat kepada beliau. Itu yang sesungguhnya, murid yang sesungguhnya. Next. Nah ini saya kutipkan seorang psikolog dari Barat, Herbert J. apa bacanya? Jangan baca Kilman, baca beda nanti Kilman. Ini punya teori komunikasi. Teori komunikasi beliau itu katanya ada 3 proses perubahan. Apa itu? Kita lihat. Next. 3 macam pengaruh dari seseorang pada orang lain. Next. Ini tak kelihatan ya. Next. Nah, belum. Kita jelaskan dulu. Ada 3 macam pengaruh dari seseorang kepada orang lain. Yang pertama, ketundukan. Ini umpama loh ya. Sampai kuliah. Kuliah itu kan mata kuliahnya tidak cuma satu. Mata kuliahnya banyak, dosennya juga. Ada dosen umpama loh. Yang mahasiswa itu ketika kuliah itu hanya berdasarkan ketundukan. Dijelaskan ini kelas menang tak peti. Aduh, saya takut. Ayo tugas kerjakan, ngerjakan tugas itu tidak paham dan tidak dijiwai, tapi hanya karena takut. Wah, nanti kalau saya tidak kerjakan saya tidak lulus. Ya, jadi berdasarkan ketundukan karena dia takut. Ini berarti tingkat cintanya itu masih tingkat yang paling rendah. Sampai belum cinta terhadap ilmu itu, belum cinta, wes pokoknya gak anu lah, main lewat tok gitu loh, hanya karena takut. Wah, kok saya tidak lulus lah. Tapi yang lebih parah dari itu ada yang sudah tidak takut sama sekali. Ya, saking sibuknya akhirnya tidak sempat kuliah. Tidak pernah masuk, ditanya dosennya, kamu kenapa tidak masuk? Saya sibuk Ustaz. Sampai tidak sempat kuliah. Ini saking sibuknya sebagai mahasiswa. Yang kedua, ini tingkat level berikutnya, ada namanya internalisasi. Internalisasi itu begini. Sampai karena percaya terhadap orang yang sampai percaya yang menyampaikan itu, sampai mau mengikuti. Contoh, seorang pasien periksa ke dokter. Pasien periksa ke dokter itu karena berdasarkan internalisasi. Dikasih resep, dibelikanlah obat. Sampai mau nebus obat karena sampai percaya dokter itu sudah sekolah dan lulus, ya, lalu menjadi dokter, maka dia berhak memberikan resep. Sampai percaya. Coba kalau yang resep itu anak jurusan PAI,
diberikan. Sampai kira-kira nebus nggak obatnya? Nah kalau rupiah beda lagi. Kalau rupiah sudah ahlinya di sini. Itu berarti hanya berdasarkan internalisasi. Tapi yang paling kuat itu identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu orang yang bersangkutan punya personal branding yang kuat sehingga orang lain itu akan meniru seperti dia, mulai dari cara bicaranya, cara berpakaiannya, karena melihat ada personal branding yang luar biasa. Sekarang ini masanya anak-anak muda, umpama, saya tidak tahu di sini apa enggak, di sini ada apa enggak. Itu umpama saya sedang melihat sekarang lagi tren umpama K-pop dari Korea. Ya, itu teman-teman kita yang di luar, anak-anak SMA yang tidak pakai jilbab, itu saking ada proses yang luar biasa branding dalam hal ini. Ini kan branding, kalau kita ini karena landasannya adalah agama, maka branding itu ya karakter yang baik, wawasan keilmuan yang baik, itu branding kita. Lah kalau ini kan hanya branding dari sisi umpama fashion, gaya rambut, ya kan? Maka orang kalau sudah melihat dengan proses identifikasi ini berarti dia kemudian melihat idolanya itu, dia pingin seperti itu. Banyak kemudian anak muda itu yang potongnya itu niru artis kebanggaannya. Iya, hah? Apa? Wibu. Nah, itu dijelaskan oleh ahli. Jadi itu sudah proses internalisasi. Ini yang tadi yang saya ceritakan di awal tadi. Sampai kalau di pondok atau di kampus punya dosen, punya pendidik, punya guru yang sampai sudah ngajarnya enak, keilmuannya luas, itu sampai akan membranding diri Anda seperti guru sampean. Saya pernah punya dulu ada musyrif di Ar-Razi. Tiba-tiba di WA-nya itu ditulisi nama dosennya, bukan nama dia. Dokter siapa, saya tidak sebut namanya. Saya tanya, lu sampean kok pakai nama dokter ini? Iya Ustaz, saya pengen seperti beliau. Loh, itu berarti sudah proses identifikasi. Kenapa? Karena pendidik tersebut, pendidik itu kan umum. Kalau di kampus namanya dosen, kalau di sekolah ya guru, di pondok ya asatid, kan begitu Ustaz. Ini kalau sudah masuk proses internalisasi, itulah yang nanti akan membentuk kepribadian dan karakter peserta didik Anda. Sampean kan pendidik. 0 menit, 10, iya enggak Pak? Itu hanya tulisan kan? Next, lanjut. Ini agak cepat. Dari tadi agak cepat tapi khusus. Sekarang kejadian personal branding dalam sosok pendidik Nabi Khidir. Next, agak cepat. Dalam surah Al-Kahfi di akhir juz 15 Allah berfirman, "Fama jada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Next. Kalau kita lihat, Nabi Khidir itu seorang pendidik yang punya personal branding yang luar biasa. Pertama apa? 'Abdan min ibadina. Nabi Khidir itu disebut oleh Allah adalah salah seorang hamba di antara hamba-hamba Kami. Kedudukan tertinggi bagi seorang hamba itu kalau Allah sudah menyebut dengan abd. Itu level yang tinggi. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libadan. Itu Rasulullah, Abdullah, belum yang lain-lain. Makanya murid itu kalau gurunya mengakui sebagai muridnya, itu berarti murid yang bagus. Biasanya kalau ada murid yang berprestasi, dosennya, gurunya akan cerita dengan bangga, "Oh, itu murid saya, itu mahasiswa saya." Tapi kalau ada yang aneh-aneh, masa itu anak tarbiyah, masa itu anak PAI, itu kan begitu. Itu secara implisit Anda tidak begitu diakui sebagai murid. Yang kedua, ataina rahmatan min indina. Baik, kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Artinya apa? Rahmah. Seorang guru itu, seorang pendidik itu harus memiliki rahmah yang luar biasa termasuk kepada peserta didik. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia punya kompetensi. Maka inilah personal branding yang harus dibangun oleh seorang pendidik. Next. Nah, waktunya tinggal 8 menit. Hitung mundur. Ayo. Hah? Tinggal 2 menit. Terus untuk wacan di mana ya? Tak share aja nanti bisa sama panitia aja. Cuman kadang-kadang mahasiswa tuh saya agak pesimis ya, karena nggak sempat baca. Sekarang kan generasi instan, maunya itu nonton yang visual, nonton ditayangkan.
YouTube. Itu aja kalau YouTube pembelajaran saja di skip balapan. Ini saya bawakan kitabnya ada Adabul Alim wal Muta'allim. Ini untuk membangun personal branding bagi pendidik. Silakan dibaca nanti dalam kitab ini. Sudah saya rangkumkan. Next. Ini ditambahi oleh Hadratus Syekh ketika di kelas KBM. Loh, ternyata beliau itu sudah membahas tentang personal branding. Maka itu bukan pencitraan. Orang menyampaikan ilmu itu yang bagus tuh suci dari hadas. Maka seorang guru, apalagi murid, makanya di UIN itu dulu Prof Imam itu di pinggir-pinggir di gedung B, nggak tahu sekarang dirubah apa enggak itu kan ada tempat wudhu. Itu maunya semua baik dosen atau mahasiswa itu dalam kondisi belajar perkuliahan itu harus punya wudhu. Next, terus nanti dibaca sendiri. Terus dimulai dari kapan? Saik. Sampai tunda besok gak mari-mari. Next. Ayo. Ini saya sempat diputus sama beberapa. Ini perkataan Imam Syafi'i yang harus sampai angan-angan. Tafaqqah qabla an tar'as ila ra'asfala sabila ila tafaqquh. Sampai harus mengupgrade diri kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Sebelum kalian pulang ke masyarakat sudah dianggap tokoh. Oh ya, dari tokoh itu angel-eling noni. Tokoh kok keliru, itu ingatkannya susah. Diingatkan langsung tersinggung, diingatkan tidak langsung tidak rosok. Nah, iya. Kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "Idza balagha al-fata 20 'aman wa a'taza bil-fakhar fala fakhar." Nah, ono arek usia 20-an tahun, ya sampai 30 lah kita toleransi. Kok dia kemudian tidak punya kebanggaan? Tidak punya yang diunggulkan. Saya ini kemampuannya apa sih? Perkuliahan tidak paham-paham. IPK ya hanya IPK-nya saja tapi tidak ada isinya. Ada nggak mas begitu? Wallahu a'lam. Wah bangga IP dapat nilainya A, dapat nilai A. Tapi begitu ditanya isi dari materi itu apa? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Terus pekonding, ya ini tetap nasib kalian. Next, lanjut. Maka susah dicari kelebihan semuanya. Imam Ruwai pesan, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adatan kadakiqan. Wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu sebagai garam dan adabmu, karaktermu, akhlakmu itu sebagai tepung. Tepung dengan garam banyakkan mana? Kalau sampean bikin weci, bikin ote-ote, bikin gorengan, akan tepungnya. Ojo kakek uyahe mengenai micine. Nah ini apa uyahe sing kakek tidak bisa dimakan. Tapi gak asin juga enak. Maka ilmu itu sebagai garamnya, adab itu sebagai tepung. Next, terakhir ini, benar nih. Ini harus kita waspadai. Tinggal 2 detik. Ini kata William Edward Blackstone. Ini ketika perang dunia kedua dulu, mantan perdana menteri Inggris. Apa kata dia? Percuma kita memerangi umat Islam, tidak akan mampu menguasai selama di dada pemuda Islam itu bertengger Al-Quran. Ini tugas kita sekarang, kata dia ini, mencabut Al-Quran dari hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Dulu, minuman keras dan musik itu menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Ini perang dunia kedua dulu konteksnya. Oleh karena itu, tanamkanlah ke dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan sains. Sekarang lewatnya apa? Internet. Sekarang sampean punya alat yang kecil ini sampean bisa berselancar kemana-mana. Mau dipakai kebaikan membangun personal branding, bisa. Mau dipakai maksiat sampai membuka hal-hal yang terlarang sekalipun, kembali kepada Anda, dan itu nanti dampaknya akan kembali kepada Anda. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan materinya dengan sangat jelas meskipun dengan waktu yang sangat terbatas. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin teman-teman akan memberikan pertanyaan. Saya batasi 3 pertanyaan pertama. 1, 2, 3. Pokok pas. Saya mau bertanya, kenalkan nama saya Muhammad Abdul Karim di kelompok ini. Apa saja metode efektif yang dapat dilakukan pelajar di masa sekarang atau globalisasi supaya dapat membuat kita memiliki karakter seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, karena begitu banyak tantangan berupa medsos dan dunia maya. Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja. Pertanyaan sekalian aja, saya jawab Iya, sekalian. pertanyaan kedua. Yang Yang dari rekan kita. Oh, Bapak.
Terima kasih banyak kepada kita yang telah memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, monggo Mas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ahmad Nurbianto. Dipanggilkan di Kajianto. Dan saya bagaimana cara kita menjadi seorang pemuda yang menjadi seorang personal branding di kala di masa muda seperti ini. Menjadikan inspirasi bagi adik-adik kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana metode yang bisa kita terapkan dan kita teladani dari para nabi-nabi tadi dan juga Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi tadi. Saya terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. 3 pertanyaan, insya Allah saya jawab tidak kurang dari 1 jam. Tidak sampai 1 jam lah, insya Allah jawabannya. Jadi kalau boleh saya rangkum dari beberapa pertanyaan tadi, ini sebenarnya intinya mengerucut pada hal yang sama. Apalagi di tengah-tengah tantangan yang luar biasa pada hari ini. Dulu memang ketika saya di usia-usia kalian, itu dunia globalisasi itu sudah mulai tapi tidak seperti hari ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pesan kepada kita apa itu? Ibda binafsi. Mulailah dengan dirimu sendiri. Artinya apa? Kebaikan itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah melakukan kebaikan tidak ada yang nyantai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum al-ayat. Fastabiqul khairat di ayat yang lain. Itu semuanya menggunakan fi'il amar yang maknanya itu menuju pada bersegera. Karena begini, waktu yang berjalan itu. Sampai kalau tidak melakukan apa-apa, waktu itu terasa cepat dan Anda tidak bisa mengupgrade diri Anda untuk membangun personal branding yang bagus. Ya, sampai hitung dino. Hari ini Ahad, besok sudah Senin lagi, mulai aktivitas lagi. Biasanya Senin itu aktivitas yang berat karena Sabtu Ahad itu walaupun acara begini tapi kan rodok nyantai. Senin sudah mulai mikir tugas lagi, kuliah lagi, presentasi lagi kan begitu. Makanya sampai ada doa, kalau kita lihat di netizen itu, kalau orang gak tepat itu doanya sekarang itu, saya doakan harimu Senin semua, katanya begini. Karena Senin ini ngerti. Kalau sampai saya doakan harinya wes. Artinya begini. Jadi melakukan kebaikan itu harus bertahap dan tidak bisa secara langsung, secara frontal. Karena kalau secara frontal, orang akan bisa melakukan kebaikan tapi hanya bertahan sekian hari, setelah itu kembali lagi. Sampai kalau lihat tokoh-tokoh besar, Imamuna Asy-Syafi'i, beliau itu ya punya majelis ilmu, ya berfatwa, ya nulis buku, dan juga deres-nya itu 1 hari itu khatam. Itu apakah langsung? Ya enggak. Itu ada proses. Yang penting kebaikan itu terus berproses dan itu dilakukan secara istiqomah. Orang yang paling bagus itu kan walaupun sedikit, ya sebaik-baik urusan itu walaupun sedikit, tapi yang paling penting itu adalah istiqomah. Tapi kalau hari ini sregep telung dino marung perai saulang tidak bagus. Maka dari kesergapan Anda, harian itu mulai dari membiasakan hal-hal yang baik, itu sesungguhnya sampai sudah mulai membangun personal branding untuk diri Anda. Yang saya yakin sampai suatu ketika nanti itu tidak akan pernah terputus. Contoh, saya dulu ketika di pesantren, saya termasuk santri yang tidak neko-neko. Saya juga tidak mokong, tidak sering keluar tanpa izin. Saya ke teman juga, alhamdulillah dinilai oleh teman-teman saya baik. Sampai suatu ketika, ini cerita ini, kira-kira 2 bulan yang lalu, saya itu ketemu dengan salah satu teman saya, yang teman saya ini sudah sukses, sudah punya ini. Tiba-tiba teman saya itu menawarkan satu bantuan kepada saya. Saya ini pengen bantu sampean begini ya Allah. Saya tanya, sampean apa begitu?
Karena saya melihat sampean ini sejak dulu waktu di pondok itu gak pernah aneh-aneh. Waya ngaji yo ngaji, waya sekolah yo sekolah, waya ini gak pernah nggoroi koncone yo gak tahu. Itu kalau cerita saya. Artinya apa? Saya memahami bahwa kehidupan itu adalah satu mata rantai, yang mata rantai itu tidak terputus. Maka kalau Anda pernah punya masa lalu yang tidak baik, segera akhiri dan segera punya komitmen dalam diri kita. Kita mulai dari sekarang untuk menjadi baik. Karena kalau Anda menunda, kenapa kok perintah kebaikan tadi selalu menggunakan bersegera? Sekali lagi, saya dan Anda tidak pernah tahu kapan Israel itu ditugaskan oleh Allah menjemput kita. Bukan gitu. Jangan sampai kemudian mumpung masih muda nyantai dulu. Enggak, ternyata masa tua Anda, masa usia 40 tahun Anda ke atas nanti, itu adalah penentunya ya masa-masa sekarang. Itu sekedar yang saya kisahkan tadi. Jadi kalau saya dulu membangun untuk diri saya, ya saya mulai dari hal-hal yang kecil. Ya ketika di pondok itu kan ya sesuai dengan aturan. Ketika sampai di ma'had, maka waya taklim ya taklim. Dulu taklim itu zaman saya di ma'had. Saya di ma'had dulu di UIN itu angkatan kedua. Sistemnya belum seperti sekarang. Sehingga dulu walaupun tak taklim, ya itu tidak terpengaruh kepada mata kuliah studi keislaman. Kalau sekarang kan sampai tidak lulus taklim kan tidak bisa ikut studi Al-Quran dan hadis dan begitu, tidak bisa ngambil. Dulu enggak, sehingga dulu itu kesadaran. Saya masih ingat dulu, guru saya itu muallim saya itu kalau ngajar malam, taklimnya malam, itu dari 5 kamar, yang satu kamar itu isi 6 orang di Putra waktu itu. Saya angkatan kedua di Ma'had dulu, ya tahun 2001. Itu yang ikut taklim itu hanya 6 orang, 7 orang maksimal. Setiap hari begitu, tapi tetap muallimnya itu tetap sabar, muallimnya tetap memotivasi. Artinya apa? Nah itulah, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Walaupun ketika itu sistemnya belum terbentuk. Lah kalau sekarang sistemnya sudah terbentuk, sampai walau terpaksa, walau sudah di pondok sekian tahun, umpama, harus tahu materinya, tetap ikuti. Saya yakin berbeda mu'allim akan ada hal-hal yang berbeda yang beliau sampaikan berangkat dari pengalaman beliau. Nah kalau terkait dengan media sosial, itu memang ringnya ada dalam diri kita. Saya harus bisa membagi waktu. Sehari semalam saya ini untuk nyantai, sekedar refreshing itu berapa menit. Karena mohon maaf, kalau kita buka umpama TikTok, buka, scroll ke bawah, scroll lagi, itu 1 jam itu tidak terasa. Apalagi mau tidur, itu tidak tidur itu. Padahal waktu mengerjakan tugas sudah mau ngantuk berat, sebelum tidur kok buka HP, buka TikTok, digeser, tiba-tiba sudah 1:30. Sampai harus punya manajemen diri yang bagus terkait dengan skala prioritas. Kuncinya di situ. Manajemen waktu, skala prioritas, 2 hal itu. Ulama-ulama hebat yang terdahulu, kalau sampean baca kitab judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, tulisannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda. Itu belum menjelaskan ternyata memang waktu yang diberikan oleh Allah, baik zaman dulu sampai nanti hari kiamat, itu tidak berubah, sama-sama 24 jam. Tapi produktivitasnya kok berbeda. Ternyata itu bagaimana kita menghargai waktu dan mengisi waktu itu dengan hal-hal yang baik. Saya yakin dimulai dari hal-hal yang kecil yang itu kebaikan nanti akan membangun personal branding Anda, sehingga nanti Anda sebagai seorang pendidik punya personal branding yang bagus yang nanti akan bisa ditularkan kepada anak didik atau peserta didik kita yang nanti itu menjadi jariah buat kalian. Ya memang semua itu butuh perjuangan. Awal dia delok wong liya koyo ngono nyantai, ketoke enak, tapi jangan khawatir, sampean yang hari ini sengsara. Ya sebentar lagi. Ini konsumsi sudah mulai datang. Sudah tidak bisa dikondisikan. Ingat kata-katanya Imam Syafi'i itu loh, kata Syafi'i kan begini, wa man lam yadhuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarru'an dzullal jahli tulah hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan sengsaranya menuntut ilmu, yo moco materi temenan, sampean ketika garap tugas makalah betul-betul dibaca. Kita ini maunya kan enggak, maunya instan langsung iso. Sehingga ketika presentasi tidak bisa lepas dari yang namanya gadget HP. Sehingga ketika ada pertanyaan karena enggak menguasai, browsing. Begitu jaringan masalah, jawabannya juga masalah. Mohon maaf Ustaz, jaringannya bermasalah.
Jadi membangun personal branding itu tidak bisa langsung jadi. Itu ada proses-proses panjang. Yang penting ibda binafsik dalam hal kebaikan. Itu harus dimulai dari diri Anda. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Yang pertama, personal branding itu sangat berkaitan erat dengan karakteristik diri kita, dengan nilai diri kita dan kualitas diri kita. Namun personal branding ini bukan untuk pamer-pameran, tetapi untuk meningkatkan peluang dan memperluas potensi bermanfaatan kita di masyarakat. Dan untuk menebar kebaikan dan kebermanfaatan itu perlu proses dan juga waktu. Maka dari itu bersegeralah untuk melakukan dan menebarkan kebaikan dengan meningkatkan personal branding diri kita kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya mungkin lakukan pada siang hari